lanjutan yaitu tentang bagaimana ya, seorang guru ini harusnya ikhlas menyampaikan wasiat kepada seorang murid. Ya. Sini dikatakan ya wayam bagi ayuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khairi wa ayakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqsi mutlaqan. Nah, sini dikatakan bahwa hendaknya seorang guru ya, mencintai kebaikan muridnya sebagaimana dia mencintai pada dirinya sendiri dan membenci kekurangannya sebagaimana dia membenci keburukan pada dia sendiri. Artinya sebagai seorang guru ya hendaknya dia mencintai muridnya di dalam mendidik ya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Contohnya misal ya, bagaimana pendidik tadi ya, mengajarkan Al-Quran, ya. Kemudian memberikan nasihat kepada dia bagaimana cara supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, bagaimana mendapatkan kefahaman di dalam sebuah ilmu. Maka apa? Seorang guru ini hendaknya berusaha sebagaimana dirinya itu cinta kepada dirinya, sebagaimana dirinya itu ingin faham tentang ilmu, ingin faham tentang Al-Quran, begitu juga murid yang dia ajar, hendaknya dia mengutamakan muridnya agar muridnya juga tadi bisa paham di dalam belajar ilmu, di dalam belajar Al-Quran. Sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri, begitu juga dia harus cinta kepada muridnya dan berusaha agar muridnya ini paham tentang sebuah ilmu. Kemudian, ya, begitu juga seorang guru tadi hendaknya membenci kekurangan, ya, hendaknya membenci kekurangan muridnya, ya, sebagaimana dia membenci dengan kekurangannya dia sendiri. Ya. Jadi, ya, artinya adalah ya ketika ya, jadi ketika dia ini seorang murid, ya seorang murid ini kalau misalkan belajar kepada seorang guru, ya belajar kepada seorang guru maka apa? Maka hendaknya dia taat kepada gurunya dan gurunya juga sama, menghormati muridnya, mencintai muridnya, ya menuntun muridnya agar apa? Agar ya muridnya tadi menjadi orang yang berhasil. Nah, jadi itu ya. Kemudian dikatakan juga ya, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ya akramun nasi ala jalisi alladhi yatakhattan nasu hatta yajlisa ilayya law istata'tu alla yaqa ad-dubabu ala wajhihi la fa'altu wa fi riwayatin inna ad-dubaba la yaqa'u alaihi falyudini. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, manusia yang paling mulia menurutku adalah teman dudukku, yakni seseorang yang berjalan melewati para manusia hingga duduk di dekatku. Ya. Seandainya aku mampu mengusir lalat dari wajahnya, niscaya akan kulakukan. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya seekor lalat hinggap di wajahnya sehingga hal itu menyakitkanku. Ya. Jadi artinya maksud daripada perkataan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah manusia yang paling mulia menurutku adalah teman dudukku. Ya, yakni seorang yang berjalan melewati para manusia hingga duduk di dekatku. Artinya adalah seseorang yang senantiasa menasihati. Artinya teman duduk ini adalah teman yang berusaha menasihati. Nah, jadi ketika ada orang yang salah, ya seharusnya ya diingatkan. Ya, ketika ada yang salah, maka diingatkan. Walaupun misalkan dengan teman dekatnya, ya, dengan muridnya dan lain sebagainya, kalau misalkan salah, ya langsung ditegur. Ya, apalagi ini urusannya ketika orang ini belajar Al-Quran, ya belajar
memahami Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau misalkan salah, ya langsung ditegur. Nah, jangan sampai ada rasa tidak enak kalau misalkan itu salah, ya tetapi cuma didiamkan. Qulil haqqo walau kana murra. Ya, katakan yang benar walaupun itu pahit. Ya, jadi ketika kita ini di dalam Al-Quran, ya apalagi seorang guru, ya mengajari muridnya, ya muridnya ini belajar kepada seorang gurunya, seorang murid tidak akan tahu ya, kesalahan daripada gurunya kalau misalkan gurunya tidak menegur kalau misalkan dia salah. Ya, jadi kalau misalkan salah seorang muridnya ya harus langsung ditegur, jangan sampai apa? Jangan sampai didiamkan. Ya, apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Ya, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi fa huwa ad'aful iman. Rasulullah SAW bersabda apa? Kalau misalkan melihat kemungkaran, maka apa? Maka rubahlah dengan apa? Dengan tangan. Kalau misalkan dengan tangan nggak mampu, dengan lisan. Kalau misalkan dengan lisan nggak mampu, dengan apa? Dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Jadi ketika kita melihat kesalahan murid kita, kesalahan daripada teman kita, jangan sampai diam. Akan tetapi apa? Nasihati. Ya, nasihati. Ya, nasihati dengan kebaikan. Ya, apalagi ini urusannya dalam belajar Al-Quran. Ya, ketika misalkan seorang muridnya nyetor hafalan Al-Quran. Kalau misalkan salah, ya dibenerin. Kalau misalkan salah tidak dibenerin, dosa kita. Ya, ketika setoran hafalan, ya kalau misalkan salah dibenerin. Ya, atau daripada segi bacaan Al-Qur'annya, kalau misalkan salah dibeneri. Apa namanya, seharusnya mat, misalkan kok dibaca pendek, ya dibenerin. Seharusnya wakof kok langsung dibablas, ya ditegur. Ya, makhrajil hurufnya misalkan salah, ya ditegur. Ya, dan lain sebagainya daripada masalah tajwid di dalam Al-Quran misalkan. Ya, atau misalkan muridnya tadi tidak mengindahkan adab-adab ketika membaca dan menghafal Al-Quran, ya maka ditegur. Ya, begitu juga misalkan belajar yang lain, ya, belajar suatu ilmu, tapi kalau misalkan si muridnya tadi tidak mengindahkan apa namanya adab belajar, ya maka ditegur gurunya, jangan sampai diem aja. Ya, minimal apa dinasihati dengan baik. Ya, minimal dia apa namanya dinasehati dengan cara halus, ya didekati. Nah, itulah ya sifat daripada seorang guru yang menyayangi muridnya, sifat daripada teman yang juga menyayangi daripada temannya agar selalu baik, agar selalu dia itu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu dalam surat Al-Asr? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, kemudian yang berwasiat tentang kebaikan dan berwasiat tentang masalah kesabaran. Jadi saling berwasiat, saling menasihati di dalam kebaikan. Jangan saling berwasiat menasihati dalam kejelekan. Ya. Apa kata apa namanya dianjurkan di dalam syariat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Ya, jangan kamu tolong menolong dalam hal keburukan dan dalam dosa. Nah, jadi itulah sifat daripada orang-orang mukmin yang sejati. Kemudian wayang bagi ya alla yata'atama 'alal muta'allimina bal yalinu lahum wa yatawadha'u ma'ahum. Ya, faqad jaa'a fi tawadu'i bi ahadin nasi asya'un katsiratun ma'rufatun. Fa kaifa biha ula'il ladzina hum bimanzilati auladihi ma'a ma hum alaihi minal istighali bil Qur'an ma'a ma lahum alaihi. Ya, jadi hendaklah seorang guru tadi tidak merasa lebih mulia ya dibanding muridnya. Bahkan hendaknya dia bersikap lemah lembut dan tawadhu kepada mereka. Banyak riwayat masyhur yang memerintahkan bersikap tawadhu terhadap setiap orang. Lalu bagaimana terhadap orang-orang yang diposisikan seperti anaknya sendiri? Sementara di sisi lain mereka juga menyebutkan diri untuk belajar Al-Quran. Jadi seorang guru itu hendaknya tidak menganggap dirinya itu lebih mulia daripada muridnya. Ya, walaupun misalkan dari
ilmu lebih atas gurunya, tapi tetap dia harus tawadhu. Apalagi yang dia ajarkan tentang Al-Quran, yang dia ajarkan tentang ilmu Al-Quran, yang dia ajarkan tentang hifdz Al-Quran, hafalan Al-Quran, atau ilmu-ilmu yang lain, hendaknya seorang guru tadi tawadhu kepada murid, jangan sampai mentang-mentang. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, ya rendah hati, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dia sombong takabur, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan murid saja kita ini tidak boleh sombong, apalagi dengan teman kita, apalagi dengan sesama, apalagi dengan yang lain. Jadi jangan sampai sombong. Walaupun kita punya ilmu banyak dan lain sebagainya, jangan sampai sombong. Apalagi ini urusannya belajar dan mengajar. Apalagi urusannya dengan Al-Quran, dengan hifdz Al-Quran dan lain sebagainya. Seorang guru tadi harus tawadhu. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau adalah afdalul khalqi, paling mulianya makhluk, tapi beliau tetap tawadhu. Kepada para sahabatnya tawadhu, kepada semua beliau tawadhu. Itulah contoh daripada akhlak yang mulia. Min haqqi suhbati wa taraddudihim ilaihi yuqad ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, layinu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Wa ana bi Ayyub, ya, as-Sakhtiyani, ya, rahimahullahu qala yanbaghi lil alimi, ya, ayyadu aturaba ala ra'sihi tawadhu'an lillahi azza wa jalla. Ya. Jadi daripada sikap tawadhu itu menjaga persahabatan dan sering datang berkunjung kepadanya. Ya, diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, beliau bersabda, bersikaplah lemah lembut, ya, kalian kepada muridmu dan juga gurumu, ya. Layinu, ya, liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Ya, Rasul bersabda, bersikaplah lemah lembut kalian kepada muridmu dan juga kepada gurumu. Jadi seorang guru itu juga lemah lembut kepada muridnya, begitu juga muridnya juga lemah lembut kepada gurunya. Jadi saling menghargai dan juga saling memuliakan. Jadi kalau saling memuliakan, saling menghargai, saling menghormati, akan tercipta, ya, seorang guru, seorang murid yang insya Allah, ya, akan menuju daripada ilmu yang secara hakiki, yaitu adalah ilmu dohir batin. Dohir dia mendapatkan ilmu, ya, secara pelajaran, batin dia mendapatkan ilmu hati, ya, ilmu yang bagaimana dia harus tunduk, harus tawadhu kepada semua orang. Inilah kalau misalkan dilakukan, ilmu ini akan menjadi berkah dan ilmu ini akan menjadi manfaat, ya. Dan juga diriwayatkan daripada Abi Ayyub, ya, beliau berkata, hendaklah orang yang berilmu meletakkan debu di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dulu itu, ya, untuk belajar tawadhu, mereka meletakkan debu di atas kepalanya. Sebagai apa? Sebagai tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia, ya, dengan segala kemuliaan yang dia miliki, ya, dengan kekayaan, dengan ilmu dan lain sebagainya, ya, harusnya tetap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Karena itu orang dulu, para ulama dulu itu meletakkan debu di atas. Nah, ini menjadi pelajaran, ya. Seorang guru harus tawadhu, hormat kepada murid, begitu juga murid juga harus tawadhu dan hormat kepada guru. Maka kalau saling bersinergi seperti ini, insya Allah tercipta ilmu yang bermanfaat. Apalagi urusannya dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar hifdz Al-Quran, ya, belajar ilmu Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Insya Allah kalau ini dijalankan akan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan insya Allah akan mendapatkan rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.